Berubah kah? Enggak, is keren. Sejuk banget di pinggir kali, kali danau. Ini di sana tuh sungai ya? Iya, tembusan yang jembatan lah ya. Tembusan di jembatan mana? Jembatan pohon ringin yang besar. Oh, itu dari situ. Nyaman banget. Memang tempat-tempat seperti ini sangat dibutuhkan ketika kita sedang suntuk. Saya terutama hari ini sedang suntuk banget. Ya, nggak apa-apa, risiko pekerjaan. Jadi selalu akan ada apa itu istilahnya ya, yang harus dikorbankan, korban perasaan. Ya, melanjutkan cerita yang kemarin tentang lontang lantung nggak jelas, gelandang nggak jelas. Saya juga sampai bingung kenapa ya saya kok bisa jadi seperti itu. Jadi ceritanya kalau dirunut sangat panjang. Diawali ketika sekolah berantakan, benar-benar bukan contoh positif sih, tapi barangkali cerita ini bisa menjadi pelajaran buat banyak orang. Tapi secara kehidupan saya endingnya udah jelas. Kalau dirunut dari bagian itu, kemudian ending yang saya maksud adalah bahwa saya akhirnya bisa keluar dari lingkaran persoalan itu saya anggap sebagai ending. Kenapa saya cerita ini? Karena saya mendengar dari Husni betapa selalu tampak gelisah gitu ya waktu-waktu terakhir ini. Bagus loh, saya nilai bagus sampean. Kenapa? Cara berpikir semacam itu tidak saya miliki ketika saya dulu dalam masa terguncang itu. Enggak miliki sama sekali. Yang ada cuman bodo amat ini. Bodo amat itulah yang kemudian akhirnya justru menjadi jerat buat diri saya sendiri. Sampai akhirnya nggak jelas hidupnya. Gitu lah ya. Bukan berarti cerita saya ini harus melemahkan sampean. Oh, ayah seperti itu, berarti aku nggak masalah dong nyantai-nyantai. Enggak juga. Pokoknya ambil setiap peluang, ambil setiap kesempatan. Dulu saya nggak terpikir sama sekali untuk mengambil peluang ini, peluang itu. Oh, diajak ini, diajak itu aja nggak mau. Pokoknya apa yang saya sebut sebagai kebodohan itu benar-benar total kebodohan. Dan saya baru menyadari kemudian hari, ya saat itu saya cuma numpang makan, numpang tidur, tidak menghasilkan apa-apa, tidak menyumbang apa-apa kepada keluarga. Bayangkan, sampai sebuntu itu pikiran saya. Padahal di usia itu seharusnya saya sudah menikmati sesuatu. Kalau saya mau bergerak, saya tipe seseorang yang hanya bisa sadar ketika mentok, ketika kejedot, ketika kejelungup, terjungkal. Jadi pada saat itu belum terjadi, saya tidak akan pernah bisa dipengaruhi, dibujuk dengan cara apapun, pakai logika apapun. Tidak menolak, tapi hanya mendengarkan kemudian hilang. Jadi selama belasan tahun itu gitu doang. Gak mau mendengar perkataan orang dan hidup suka-suka. Tidak tahu bahwa pada masa itu saya sebenarnya adalah benar-benar jadi benalu. Benar-benar jadi benalu, numpang hidup gitu ya. Nggak terpikir bahwa orang tua saya cari makan dengan cara apa gitu, saya nggak ngeh sama sekali. Makan tidur. Orang tua memang tidak pernah menegur ya secara langsung. Nyambut gayo enggak. Seingat saya tidak pernah sama sekali. Bukan tidak mau, tapi saya yakin di belakang itu mereka pasti berdoa kenceng banget. Mungkin juga ngerasani saya di belakang saya, itu pasti ya. Jadi napa sih anakku ya kayak gini, gak jelas uripe. Sementara melihat teman-teman yang lain juga sudah enak posisinya karena mau bersegera berjuang. Saya goblok.
kegoblokan terbesar dalam hidup saya. Gitu loh. Kamu nggak pernah kan seperti itu? Di semua orang pasti juga pernah ya. Masa? Apa? Dulu waktu SMP guys sering nakal. Tapi bukan nakal soal yang dilarang oleh Lo nggak melanggar normal lah gitu ya. kayak normal. Cuma nakal ya umumnya anak sekolah gitu, bolos, banyak waktunya masuk malah keluar main PS gitu. Terus dari situ dipanggil guru BK dipanggil 2 kali kalau nggak salah. Itu terus baru dari situ disadarin, sadarnya dari situ. Kalau kamu nggak merubah, maksudnya kalau kamu nggak merubah kelakuannya yang nakal itulah ya, itu ya entah nanti setelah lulus mau jadi apa gitu. Terus disadarin sama guru BK-nya juga. Ya bagus. Di awal gitu sebelum sampai jatuh sudah ada keinginan untuk bangkit. Jadi motivasi dari guru BK, dari guru-guru yang lain itu benar-benar bisa merasuk ke dalam jiwamu sehingga sampai tersadarkan pada saat itu, seketika itu. Tapi saya enggak mau dengar sama sekali dan akhirnya terjungkal babak belur, remuk-remuk berdarah-darah. Selama sekian lama, baru setelah itu ting gitu ya. Mau sampai kapan saya akan seperti itu? Betul ya. Jadi malu banget. Makanya pernah saya cerita juga kan ya, sampai mau ketemu teman sebaya saja nggak sanggup. Karena apa? Malu. Karena pasti akan ditanya-tanya, kamu kerja di mana dan lain-lain itu, pasti itu. Masa saya mau ngomong, aku nganggur, manusia sedewasa kamu nganggur gitu ya. Sebisa mungkin cari akal bagaimana saya bisa segera berlalu dari hadapan mereka itu. Seperti itu terus. Kenapa lo jadi nggak betah? Itu mungkin salah satu yang membantu menyadarkan saya. Mau sampai kapan kucing-kucingan terus dengan semua orang? Ya sudah. Akhirnya 2003 itu benar-benar menjadi titik yang sangat penting buat saya. Mengingat ke belakang sebelum itu sebenarnya tawaran-tawaran seperti saya bilang tadi banyak. Tapi entah kenapa itu tadi saya ngerasa bahwa saya nggak mampu lah, saya ini itu alasannya ono gitu loh. Intinya pokoknya moh. Kalau seseorang itu tergerak untuk menerima atau paling tidak berpikir, saya coba misalkan gitu ya. Ada pikiran itu saja, itu sudah positif. Pasti akan ada gerakan untuk oke berangkat. Dan kemarin gimana? Ada proses A, B, C, D, E, F, G gitu apa enggak ya? Saya lupa. Sebenarnya buat langsung menerima kan pikir-pikir dulu kok. Bikin video ngonten gitu kan. Apa yang kebayang? Lucu gitulah. Lucunya gimana maksudnya? Ya kok enak ya gitu loh. Maksudnya kan sudah punya kesibukan di sekolahan, kok masa cari kesibukan yang lain, apa enggak buang-buang waktu, maksudnya itu waktu untuk istirahat enggak buang gitu loh ya. Terus ini lama kelamaan tonton oh iya, kalau berkarya kan enggak harus kalangan muda, kalangan remaja, anak-anak gitu loh ya. Tapi kan kalangan tua harus bisa berkarya gitu kan. Boleh berkarya juga. Berkarya. Terus? Jadi apa salahnya coba dulu aja gitu. Siapa tahu kan ada seiringnya waktu nanti berjalan kan bisa mempunyai pengalaman baru. Kan sebelumnya kan saya masih belum jadi kameramen, jadi syuting di itu berbicara di depan kamera kan. Sebelumnya kan belum pernah dan malu itu. Ya bismillah, coba dulu. Tapi kan ada keinginan mencoba. Apa-apa itu kalau sesuatu yang baru memang perlu dicoba. Kita kan tidak akan pernah tahu rasanya pahit dan manisnya sesuatu kalau kita belum mencoba. Betul banget.
Jangan dibayangkan pekerjaan begini kok dibayangkan kok apa ngene, kok apa ngono. Ya nggak nyampe. Begitu dijalani jebret, oh ternyata ngene. Ternyata nyuting itu gampang-gampang susah. Butuh ini, butuh itu, dan itu akan muncul seiring dengan sampean berjalan. Pengalaman-pengalaman itu pun sering bahkan tidak sampai temukan di buku-buku petunjuk yang mengajarkan tentang ini itu, per YouTubean lah apalah gitu ya. Justru sampean bisa saja mengalami sendiri, menemukan teori sendiri dari situ. Apa yang dibaca dari buku memang bisa jadi pedoman gitu ya, tapi di lapangan bisa saja ada sesuatu yang berbeda dari yang kita baca di buku. Itulah pentingnya kita menjalani, bergerak langsung. Itu kembali ke topik awal tadi. Jadi alhamdulillah akhirnya muncul kesadaran, dan sejak 2003 itu semakin terbuka dalam pikiran saya, oh iya, apa yang harus saya perbuat. Dan semakin sadar, semakin rasa bersalah, dosa-dosa masa lalu itu muncul semua. Tentu saja diiringi dengan keinginan untuk ya aku harus menebusnya. Intinya itu penebusan itulah yang kemudian saya lakukan dengan cara apapun yang saya bisa. Dan salah satu kesadaran yang benar-benar menikam ya, benar-benar terasa menikam jantung saya istilahnya, kesadaran bahwa apa yang dimiliki oleh orang tua itu sudah habis untuk anak-anaknya, untuk biaya pendidikan anaknya, biaya sekolah anaknya, dan sampai direlakan harus dijual ini itu dan habis. Kemudian saya nggak dapat apa-apa. Itulah yang menjadi dorongan terbesar untuk saya harus menebus dengan cara apapun yang saya bisa, dengan doa semoga saya masih sempat untuk bisa ya menyenangkanlah hati orang tua. Kebahagiaan saya juga lahir dari situ. Perkara orang tua punya pemikiran yang berbeda, ya monggo. Tapi saya harus menurutkan perasaan saya ini, karena dengan itu saya bisa tenang. Itu benar-benar pengalaman yang sangat berharga. Sekolah kehidupan yang luar biasa. Dan alhamdulillah akhirnya saya lulus, bukan dengan kebanggaan, karena sesuatu yang buruk di masa lalu itu tidak akan pernah menjadi kebanggaan. Itu hanya akan jadi pelajaran yang ketika kita mulai sadar itu menjadi pendorong untuk kita jadi berubah menjadi lebih baik, itu saja. Makanya sampean jangan terlalu galau. Saya nggak sedang mendiskreditkan Husnid, justru sebaliknya, melihat upaya-upaya dia untuk bisa mengubah sesuatu yang perlu diubah itu sangat luar biasa, dan itu tidak saya miliki ketika saya seusiamu. Bukankah sampean lebih hebat daripada saya? Hebat itu. Saya seusiamu goblok banget. Goblokan yang seharusnya tidak terjadi, tapi terjadi. Jalan hidup saya mungkin harus seperti itu dulu. Tapi secara manusia itu berakar dari kesalahan saya sendiri. Apapun yang akan saya menjalani ke depan, tetap semangat. Melanjutkan rencana-rencana dengan Wahyu, buka usaha. Atau kalau ada waktu-waktu luang, bisa bantu saya ngonten, ayo. Selesai, sudah sore. Keringan sikilku. Ya gini le. Usia-usia seperti saya ini ya memang sudah mulai banyak keluhan di sana sini, keluhan fisik terutama. Tapi ya saya menikmatinya.